ingin melihat kasus kisruh donasi Agus dan Teh Novi. Seperti apa Pak melihatnya? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam untuk kita semua. Jadi begini ya, untuk rekan-rekan media, sejarah intens nih. Ini mungkin sudah beberapa waktu yang lalu saya sudah sampaikan juga. Kalau kita melihat peristiwa yang terjadi ya, kekisruhan yang terjadi antara pihak Novi Pratiwi dengan Agus Salim ya, ini berawal daripada adanya penyiraman air keras terhadap Agus Salim. Tergeraklah hati daripada Novi Pratiwi untuk mengumpulkan donasi-donasinya. Nah, kita lihat dulu di situ konstruksinya. Kena rasa kemanusiaan dilakukanlah itu. Nggak cukup kan, dia menggunakan Denny Sumargo. Podcastnya kalau nggak salah itu ya. Terkumpullah uang tuh kurang lebih 1,5 M. Nah, pokok permasalahannya bahwa Denny Sumargo minta kepada Novi Pratiwi masuk ke rekening siapa ini. Ternyata menggunakan rekeningnya Agus Salim. Dikirimkanlah uang tersebut. Nah, dalam perjalanannya ternyata Agus Salim menggunakan BPJS. Terus uang itu nggak salah 90 sekian juta dipergunakan kepada kepentingan keluarga. Ini kan sudah tidak sesuai dengan peruntukannya. Ya wajar saja protes netizen ataupun donaturnya, kenapa kok tidak sesuai dengan peruntukan. Nah, dengan adanya ini akhirnya Novi meminta kepada Agus supaya dikembalikan ke yayasan dengan catatan, ini yang saya monitor seperti itu ya, dengan catatan bahwa apabila kamu mau menguati matamu, saya akan kawal, fasilitasi, akan menggunakan uang ini. Itu kira-kira pokok permasalahan awal. Nah, dalam perjalanannya ternyata komplainlah Agus Salim melalui pengacaranya, mengatakan bahwa seolah-olah ini ditekan, diperas, dan kemudian digelapkan uang. Yang menjadi pertanyaan, ya, apakah uang yang ada di yayasan itu masih utuh? Kalau masih utuh uangnya di yayasan untuk kepentingan pengobatan, yang digelapkan itu mana? Unsur pemerasannya di mana? Unsur tekanannya di mana? Masalahnya kan ini kan bukan uangnya Agus Salim, ini kan uang para donatur. Kecuali ya, kalau seandainya dana di yayasan yang dipegang oleh Novi Pratiwi ini menguap atau tidak ada di tempat, itu baru dikatakan boleh itu penggalauan. Bukan hanya pihak Agus saja bisa menuntut, tapi para donatur juga bisa menuntut itu. Kalau memang uang itu tidak ada di tempat. Nah, ini yang perlu diketahui oleh rekan-rekan semua, bahwa untuk mendudukkan pokok permasalahan kita harus jernih berpikir. Jangan seolah-olah bahwa ini digelapkan, ini uang saya, ini kemudian tidak sesuai dengan peruntukannya. Ini kan dua mata sisi ini yang selalu bermain di antara Agus Salim dengan Novi. Kira-kira gitu awal mulanya ya. Nah Pak, untuk kepemilikan gitu ya, pro kontra kepemilikan ini kan sebenarnya rekening, masuknya kan ke rekening Pak Agus pribadi gitu ya. Tapi berhak nggak untuk para donatur ini minta pertanggungjawaban ke Teh Novi sendiri, karena kan udah terlanjur masuk di Pak Agus gitu. Gimana kalau menurut Bapak? Berhak, justru mangkal itu karena para donatur merasa fasilitatornya adalah Novi Pratiwi. Ini harus dicatat dulu nih ya. Kemudian di dalam perjalanannya para donatur mendengar, memonitor bahwa uang ini tidak sesuai dengan peruntukannya, telah sampai ke Agus Salim. Maka saya katakan tadi ada beberapa puluh juta yang disimpangkan tidak sesuai dengan peruntukan. Ya mungkin merasa pertanggungjawaban daripada Novi Pratiwi ini diminta dikembalikan ke yayasan dengan catatan tadi yang saya sampaikan tadi, harus bisa dipertanggungjawabkan uang dari para donatur itu memang utuh ada di tempat. Nah, sekarang pertanyaan dari donatur, kamu lakukan nggak peruntukannya? Kecuali kalau pihak Agus Salim mau mengikuti apa yang dikatakan Novi, melakukan pengobatan sampai purna ya. Kalau ada sisanya, tentunya Novi akan wajib bertanya ke para donatur, ini uang ini mau kemana? Kalau memang persetujuan donatur untuk membantu kehidupan Agus Salim, why not? Tapi tentunya persetujuan para donatur, tidak bisa Novi Pratiwi bertindak sendiri. Tidak bisa juga pihak Agus Salim memaksakan kehendaknya karena itu bukan uang dia. Itu kan tali kasih daripada orang-orang yang peduli tentang kemanusiaan. Kira-kira gitu ya.
kalau pada akhirnya Pak Agus melaporkan Teh Novi atas pemerasan, gimana menurut Bapak? Misalnya memenuhi unsur nggak nih? Karena kan dari keluarga Agus sendiri merasa sejauh itu ya, sejauh itu di pressure gitu untuk mengembalikan uang, merasa untuk diminta untuk mengembalikan, seperti apa? Nah sekarang begini, unsur pemerasannya di mana? Saya punya uang, kalau saya dipaksa oleh orang lain itu pemerasan, ini kan bukan uang dia, kan uang daripada donatur. Ya harus kita bisa konstruksikan tuh. Diperas bagaimana? Memang ya Novi merasa bertanggung jawab. Saya tidak membela siapa-siapa ya. Nah, Agus Salim juga tidak bisa mengatakan pemerasan tekanan-tekanan apa. Oh, bukan uang dia kok, justru fasilitatornya Novi. Saya juga nggak kenal siapa Novi itu ya. Tapi saya harus luruskan konstruksi hukum. Nah apabila nanti dalam perjalanan saya katakan tadi ada digelapan, Novi bisa dikenakan melakukan penggelapan terhadap uang yang harus diperuntukkan kepada Agus. Maka saya jelaskan di awal tadi seperti itu. Itu konstruksi hukumnya. Nanti tentunya dari penyidik akan menilai, menganalisis laporan daripada pihak Agus Salim. Benar nggak konstruksinya? Aliran daripada uang ini ada nggak di Novinya? Kalau nggak ada ya Novi bisa dikenakan menggelapkan uang itu. Tapi kalau ada dan ada kesepakatan antara Novi dengan Agus Salim, ayo kita berobat karena itu peruntukannya. Kalau seandainya tidak mau pihak Agus Salim itu, Novi berkewajiban untuk mengembalikan kepada donatur. Karena kan ini kan miliknya donatur, bukan miliknya Novi, bukan miliknya Agus Salim. Ya kalau memang tidak mau dia menerima untuk dibawa berobat, dia sudah kembalikan pada donatur sesuai dengan jumlah yang sudah diterima oleh Novi. Kira-kira begitu, ya? Oke, tapi kalau secara undang-undang ini kan memang di bawah yayasan, artinya ada pertanggungjawaban. Berarti tidak masalah dan gak apa-apa ya Pak kalau para donatur ini meminta uangnya dikembalikan lagi itu? Oh nggak masalah. Justru itu tadi saya katakan, donatur mempunyai hak untuk meminta pertanggungjawaban kembalikan aja kepada donatur. Karena ternyata terjadi kekisruan di dalam aliran dana tersebut kepada objek, yaitu Agus Salim. Ternyata dari objek sendiri tidak sesuai dengan konstruksinya. Ya kalau gitu kembalikan aja uang kami. Novi mempunyai kewajiban untuk mengembalikan kepada para donatur. Kan ada tuh dari transferan kah, apa dari yang langsung diberikan melalui kwitansi, ya kembalikan saja. Karena ini bukan miliknya Novi. Jangan pula dibuat ajang melalui yayasannya mengumpulkan dana kemanusiaan atau dipergunakan sendiri, itu juga salah. Ya kembalikan saja. Tapi menurut hemat saya ya, ini kalau saya berpikir ya, kenapa tidak ada restoratif justice? Tentunya kedua belah pihak saling mengalah untuk mendapatkan suatu posisi itu, supaya ini jangan jadi kisruh. Kalau saya sudah dilaporkan, tentu nanti dari pihak kepolisian akan melakukan langkah-langkah restoratif justice itu. Tapi tentunya harus melibatkan pihak donatur. Karena mereka yang punya hak. Donatur jangan sampai diabaikan. Sampai ke pengadilan sekalipun, kalau saya bermuara ke pengadilan, donatur wajib diminta keterangannya tentang konstruksi uang yang ada. Kira-kira gitu ya. Oke. Kalau kemarin kan Teh Novi pada akhirnya preskon ya Pak, menggelar preskon yang isinya itu lebih kepada menjelaskan kronologis gitu. Kalau itu sebenarnya semuanya dari Pak Agus yang minta, rekening itu semuanya kenapa atas nama Pak Agus, karena Pak Agus sendiri yang minta dan segala macam, sedangkan dia pemilik yayasan gitu, bukan mencantumkan rekening yayasan. Mengungkapkannya sambil menangis gitu. Menurut Bapak gimana Pak dengan langkah Teh Novi preskon untuk menunjukkan kronologi tersebut? Begini ya, kalau saya melihat yang real saja ya, saya kan nggak bisa membaca isi hati daripada Novi itu sendiri. Apa dia menangis itu memang betul-betul ekspresi jiwanya atau bagaimana? Saya kan nggak boleh dong menjustis orang. Dia menangis mungkin kenapa sih kok saya sudah berbaik hati untuk mengumpulkan dana ini para donatur kok malah tidak sesuai dengan peruntukannya. Boleh-boleh saja, sah-sah saja. Kita juga nggak boleh menjustis orang kan gitu kan. Dia mengeluarkan air mata ya silakan, dialah yang tahu air mata apa itu isinya, kan sih kita nggak tahu juga kan. Nah, dia ngomong preskon itu kepada netizen tuh, netizen akhirnya memberikan komentar, itu kan hak dia. Nah, semoga kiranya preskonnya ini mengetuk hati para Agus Salim, mengerti bahwa saya sudah membantu kamu. Tapi kalau melihat dudukan hukumnya,
secara manusiawi ya, secara etika budaya, Novi sudah melakukan langkah kemanusiaan. Tinggal langkah kemanusiaan ini bisa dipertanggungjawabkan enggak dengan uang yang telah diterima dari donatur. Nah, kalau seandainya tidak bisa dipertanggungjawabkan, berarti ini merupakan modus. Ternyata ditanya mana uangnya 1,5 M, nggak ada di Novi, berarti Novi memang betul menggelapkan. Itu yang harus diminta pertanggungjawaban. Kalau nggak ada ya berarti layak untuk dipidana, dilaporkan. Ya itu betul melakukan penggelapan uang tersebut. Tapi kalau bisa ditunjukkan tuh uang tuh ada di tempat, mens reanya nggak kena. Jadi tinggal kita lihat aja, di mana sih pundi-pundi uang ini sekarang nih, lengkap di tempat. Nah kalau memang tidak ada kesepakatan kedua belah pihak, itu yang tadi yang ditanyakan sama Intens tadi, ya kembalikan aja kepada donatur, selesai kan? Karena mereka yang punya hak kok. Kira-kira gitu ya. Pak, tapi banyak netizen dan banyak pihak yang menilai bahwa langkahnya Teh Novi untuk menggelar preskon itu kurang tepat, karena maksudnya hal-hal itu tidak perlu disampaikan gitu, itu bisa diomongin berdua aja lah sama pihak Pak Agus gitu, atau preskon itu ditunjukkan untuk tidak perlu lagi menghujat pihak Agus ataupun terlalu pro kepada Teh Novi. Banyak yang bilang baiknya seperti itu, tapi menurut Bapak, menurut netizen ini tepat nggak gitu Pak? Atau seperti apa? Gini ya, netizen mempunyai hak untuk berpendapat. Kan netizen kan kadang-kadang cuma melihat kulit luarnya. Ini yang kadang-kadang ya, kulit luarnya dia lihat langsung memberikan komentar, nggak tahu apa yang terjadi di dalam arena tersebut. Nah sekarang yang saya lihat dalam konstruksinya, kenapa sampai Novi ini melakukan preskon? Apakah dia sudah melakukan mediasi kepada pihak Agus? Nah, pada saat melakukan mediasi, adakah tanggapan positif dari pihak Agus? Nah, kalau seandainya ada tanggapan dari pihak Agus yang saya katakan tadi itu, restoratif justice diselesaikan secara kekeluargaan, yang melibatkan tentunya para donatur. Jadi Novi sekarang posisi ini tidak boleh lagi mengambil langkah-langkah tanpa melibatkan donatur. Harus melibatkan donatur, sehingga tahu peruntukannya kemana. Agus nggak boleh memaksakan kalau tidak sesuai dengan peruntukan, karena topik pertama adalah untuk mengobati mata. Nah, kalau disimpangkan atau dipergunakan kepada fons yang lain, berarti tidak sesuai dengan peruntukan. Nah, saya nggak mau bela dua-duanya, mana yang benar-benar, mana yang salah. Nah, kalau seandainya sudah ada mediasi kayak gini kedua belah pihak, ternyata tidak menemukan titik temu, ya wajar-wajar saja dia preskon. Menginformasikan, dia kan berhak dong bela diri dia. Saya sudah melakukan langkah-langkah bijak, ternyata tidak mendapatkan, sangat disayangkan. Itu menurut Novi Pratiwi, kan gitu. Makanya kita lihat dulu konstruksi permasalahan antara kedua belah pihak. Kalau memang sudah ada kesepakatan, ngapain harus preskon? Tapi kalau seandainya tidak ada kesepakatan, ya sudah, mungkin itu langkah yang terbaik menurut dia. Nah, kalau seandainya layak tidak layak, ya wajar tidak wajar, kan tinggal netizen menilai aja lah. Netizen kan punya hak untuk menilai rasa kemanusiaan Novi ataupun langkah yang dilakukannya apa. Kira-kira langkah dilakukan Novi ini ada nggak embel-embel di belakangnya, kita juga nggak tahu, kan gitu. Menurut hemat saya, kalau seandainya pihak pengacara pada Agus berbicara dengan Novi Pratiwi, melibatkan donatur, bila penting melibatkan pihak kepolisian, dilakukanlah restoratif justice. Nah, jadi istilahnya ya udahlah, selesaikan saja secara kekeluargaan. Ya mudah-mudahan dengan cara itu, toh uang kan sudah ada, kenapa nggak disalurkan saja ke pihak penguatan? Kalau ada sisa daripada uang tersebut, ya tanyakan saja kepada donatur, bisa nggak kira-kira uang ini diserahkan kepada pihak keluarga Agus untuk membantu kehidupan sehari-hari, karena dia sudah cacat fisik, nah, bekerja juga susah, ya dikasihkan lah. Kalau bilang donatur, ya serahkan saja lah, sudah kami ikhlas semua, ya serahkan lah, bukan uang Novi kok. Nggak boleh lagi Novi mengatakan nggak boleh karena tidak perlu, nggak bisa, udah donatur sudah ngomong kok. Udahlah Bu Novi, karena sudah seperti ini permasalahannya, udah serahkan saja lah kepada pihak Agus untuk dipergunakan tuh. Ya sudah sah secara hukum, ya serahkan. Novi nggak punya hak untuk menahan itu karena bukan hak dia. Dia kan sebagai fasilitator saja. Kira-kira gitu ya. Pak, kalau Teh Novi yang dituding menggunakan narkoba atau obat terlarang ini menurut Bapak gimana Pak? Dia sampai membuktikan sendiri, sampai tes urin atau tes rambut segala macamnya gitu Pak. Yang ngomong siapa itu? Lawyer.
lawyers. Ya, pengacara. Si apa? Si Novi Pratiwi mempunyai hak untuk melaporkan kepada pihak kepolisian. Itu nggak boleh. Yang menentukan dia pengguna narkoba atau terindikasi narkoba adalah hasil penyelidikan dan penyidikan pihak kepolisian, terbukti dia melakukan narkoba itu. Tapi kalau orang lain menjudge langsung, kamu penggunaan narkoba, dasarmu apa? Kau kan bukan kepolisian. Kenapa kau menjustis orang? Nggak boleh. Saya luruskan masalah. Novi punya hak untuk melaporkan itu. Nah, masalah seandainya dia mengatakan bahwa si Novi pengguna narkoba, nggak boleh menggunakan apa? Voice kepada yang bersangkutan. Laporkan saja ke kepolisian. Pak, ini terindikasi orang ini pengguna narkoba, Pak. Mohon supaya diteliti. Apa? Ada bukti-buktinya nggak? Ini Pak, saya buktikan di tempat ini dia menggunakan ini. Tentunya dari pihak kepolisian, dari Direktorat Narkoba akan melakukan lidik. Nah, ternyata ada benang merahnya, ya dipanggil, diperiksa. Tapi kalau serta-merta dikatakan, umpamanya kita duduk-duduk gini, nggak ada permasalahan apa, terus narkoba itu tangkap, nggak bisa. Kita negara hukum, nggak boleh menjustis orang sebelum ada bukti permulaan yang cukup. Ya. Jadi bukti permulaan yang cukup harus dilakukan. Itu pun tidak melalui perorangan, tapi melalui aparat penegak hukum yang mempunyai kewenangan untuk melakukan langkah tindak pemeriksaan, lidik-sidik terhadap seseorang yang diduga melakukan perbuatan tindak pidana. Kira-kira gitu, ya? Nah, ternyata yang menyebutkan hal itu nggak cuma lawyer itu, Pak. Ada selebgram lah ya gitu, yang menyebut juga masa lalunya Teh Novi ini pernah pakai narkoba segala macam. Ini gimana menurut Bapak? Nggak boleh dong. Itu yang saya bilang, itu menjustis seseorang nggak boleh. Masih. Kalau memang kamu tuh mempunyai bukti-bukti bahwa Novi menggunakan narkoba, laporkan saja. Tunjukkan saja bukti-buktinya, dia mana melakukannya. Bila penting nanti pihak kepolisian akan mengintip. Kan ada nanti pihak kepolisian akan menangkap. Kepolisian aja sudah tahu seseorang menggunakan narkoba, dia nggak bisa serta-merta menangkap tanpa adanya suatu bukti permulaan yang cukup. Ya kalau menuding-nuding aja nggak boleh. Mungkin bisa saja terjadi. Dia tahu karena temannya ini pengguna narkoba tuh kan gitu. Tapi kan itu kan menurut dia. Pada saat diperiksa ternyata nggak ada. Siapa yang punya hak meriksa? Apa dia? Nggak bisa dong. Kepolisian dong. Nah, ini harus kita betul-betul tegakkan hukum. Jangan menjustis seseorang tanpa ada bukti fakta yang ada. Dan kalaupun ada bukti fakta itu tidak bisa dia langsung justice sendiri. Ada salurannya, yaitu melalui aparat kepolisian yang punya kewenangan untuk melakukan tindakan itu. Kira-kira gitu, ya. Nah, karena hal ini juga banyak, maksudnya banyak pihak lah gitu yang pada akhirnya mengorek masa lalu mungkin atau kesalahan-kesalahan dari Teh Novi yang katanya Teh Novi pernah melakukan kejahatan di kendaraan roda 4. Menurut Bapak gimana? Maksudnya dengan kesalahan yang diungkit ini, Pak? Ya, apapun itu terserah. Ada saya katakan berkali-kali, mau dia pembunuh dulunya, mau dia pelaku kejahatan, mau dia tuh melakukan pencurian terhadap roda 4 dulu segala macam, itu silakan aja. Tapi salurannya yang benar. Nggak boleh. Kau kan dulu curi mobil, apa buktinya? Sekarang saya kasih contoh aja begini, ya. Saya mencuri uang Anda, terus saya simpan di rumah. Udah jelas kan saya mencuri, menurut kamu pasti saya mencuri ini. Terus datang kamu ke rumah saya, itu kan uang saya, kamu ambil. Saya teriakin kamu maling, kamu ditangkap. Karena bukan kamu yang punya hak untuk menjustis saya. Kalau betul-betul kamu lihat ada uang yang saya curi dari Anda itu, ada di tempat di rumah saya, laporkan pihak kepolisian. Barang tersebut ada di rumah dia. Datanglah pihak kepolisian, dilihat ternyata barang tersebut ada, disita, tangkap orangnya. Ini sudah jelas-jelas pencuri loh. Apalagi cuma menurut hemat saya dulu dia seperti ini, nggak boleh. Sekarang pertanyaannya kembali dibalikin aja, emang lu siapa dulu? Emang sudah benar kau dulu? Nah, jangan suka menuding orang. Jadi jangan telunjuk lurus, kelingking berkait. Suka kita nunjuk orang begini, tapi 4 lagi nunjuk kita. Nggak boleh itu. Tapi kalau memang betul-betul mau menegakkan hukum, silakan aja ada salurannya. Mudah-mudahan dengan saluran yang dilakukan ini
betul dia sampai sekarang menggunakan narkoba itu bisa ketangkap. Nanti akan dilakukan lidik, diikuti, bila penting dipancing sampai orangnya ketangkap betul memang pelaku narkoba. Kira-kira gitu ya. Ini Pak, pihak pengacara dari Pak Agus sendiri, si Bang Farhad ini kan sempat nyebut katanya nggak mau berteman lah gitu sama pengacara-pengacara pendukung Teh Novi. Nah, sesama advokat ini kalau menurut Bapak gimana Pak dengan pendapat-pendapat seperti itu Pak? Itu Adinda aku itu ya mungkin emosional aja lah gitu. Saya kan kenal dengan adik saya Farhad Abbas. Ya kita sesama pengacara kan mempunyai hak satu sama lain. Kadang-kadang kita berada di pihak lawan, kadang-kadang sama-sama berteman kan gitu. Ya sudah, saya kalau itu menurut saya kena luapan emosional saja lah. Saya tahu kok siapa Farhad Abbas kok. Itu adik saya kok. Saya tahu pasti. Itu jangan terlalu diambil hati lah ya. Mungkin karena luapannya itu melakukan tindakan itu, mungkin karena saking keselnya. Tapi saya yakin pada saat dia sudah di rumah, masa sih sama lawyers mau bermusuhan sih? Sama-sama cari makannya di ranah hukum kok. Emang suatu ketika dia nggak membela orang yang salah juga? Membela orang yang salah juga. Nggak selamanya lawyers itu membela yang benar. Cuma yang dibela itu bukan kesalahannya. Yang dibela itu adalah hak-haknya. Katakan dia pembunuh, kita bela pembunuh ini, tapi yang kita bela bukan pembunuhannya, hak-hak si pembunuh ini yang kita bela gitu loh. Jadi jangan pengacara itu merasa membela yang benar aja, nggak membela yang salah juga. Tapi tentu ya saya katakan dia pembunuh, jangan kita bela dia supaya jangan kau memang tidak pembunuh, nggak boleh, hak-haknya yang dibela. Ya, kalau kita sesama pengacara biasa lah itu. Nah, saya sebagai seorang seniornya ya, saya kenal pasti dengan siapa Farhad Abbas itu. Ya saya anggap, saya kan kenal pasti. Ya itu luapan emosi aja tuh. Saya yakin Farhad itu orang baik sebenarnya. Tapi pada saat dia meledak-ledak ya begitu. Tapi kembali kepada porsinya biasa saja. Gitu. Ya, mungkin Farhad akan dengar lah ya. Saya ngomong nih Farhad dengar ini abang yang ngomong ini gitu loh. Ya, biasa itu nggak apa-apa. Farhad baik kok, nggak ada masalah kok. Ya. Terakhir nih Pak, ada apa ya, orang lain, pihak lain juga lah gitu yang menyebut kalau yang dilakukan Teh Novi ini terlalu dianggap terlalu menggiring opini untuk netizen itu terlalu membenci Pak Agus gitu Pak. Sebegitunya lah mungkin dari semua sosmednya Teh Novi. Menurut Bapak gimana? Bisa disetujui mungkin yang seperti itu Pak? Kan saya katakan tadi masalah menggiring sosmed netizen supaya membenci Agus itu kan silakan netizen yang menilai. Kadang-kadang kita kan memberikan suatu pendapat pada saat netizen itu berpihak kepada seseorang, benar pun dia tetap aja salah di matanya. Saya kalau kan kadang-kadang kita udah nggak suka sama orang, langkahnya lurus aja kita bilang bengkok gitu loh. Nah, itu hak netizen lah. Kita nggak boleh juga menjaga hak netizen, silakan aja menilai. Nah, kalau memang menggiring Novi menggiring netizen supaya membenci Agus, ya kalau memang sekian banyak ini ya Novi juga introspeksi diri juga. Benar nggak kira-kira? Ada satu prinsip begini deh. Satu orang bilang saya gila, saya pasti marah. Tapi kalau 1000 orang bilang saya gila, saya harus berpikir benar nggak saya gila. Nah, itu aja ambil. Ya Novi juga dengan melihat netizen seperti gitu memberikan komentar, ya Novi introspeksi. Di mana sih letak kesalahan saya atau kekurangan saya? Apakah saya merasa menggiring netizen supaya membenci Agus? Silakan Novi yang berpikir. Ya kembali lagi introspeksi diri. Jadi pesan saya kepada semuanya, ayolah, ini kan persoalan sebenarnya bukan persoalan yang rumit. Persoalan hanya tidak ada persesuaian peruntukan uang ini. Cuma itu aja kok. Nah harapan saya dari pihak Agus Salim juga melalui pengacaranya dengan Novi itu diselesaikan satu meja. Tentu ada fasilitatornya, ada penengahnya. Siapa penengahnya ya? Pihak kepolisian. Tapi yang paling penting yang saya katakan tadi, donatur harus dilibatkan. Itu yang paling penting. Kalau donatur udah mengatakan sepakat mereka, uang tadi mau untuk mata, udahlah kasihan, mau saya serahkan aja untuk kehidupan keluarganya. Sah-sah saja. Kan uang donatur, bukan uang Novi. Nah, tergantung donatur, makanya donatur harus dilibatkan. Kira-kira gitu ya. Satu lagi Pak, mungkin ya. pesan apa ya
dari Bapak gitu untuk Novi dulu. Nah, Gimana Pak mungkin bijaknya yang bisa dilakukan? begini, pesan saya cuma satu ya, Novi, kalau memang kau merasa melakukan tindakan kemanusiaan di yayasanmu, lanjutkan saja terus. Tapi tentunya jangan ada sesuatu di balik itu. Harus ikhlas. Kalau kita membawa satu yayasan adalah yayasan dengan penuh keikhlasan untuk membantu orang. Jangan ada bonus di belakang ini. Kemudian Novi juga harus bisa juga meredam amarah ataupun emosionalnya dalam menghadapi orang. Ya, jangan terlalu cepat juga menjustis. Nah, untuk itu juga saya minta Novi, ya udahlah, diskusikan kembali lah kepada pihak yang dituju, objek yang tadinya harus kita bantu. Siapa tahu ada benang merahnya, siapa tahu ada perselisihan pendapat, kan selesai semuanya. Jangan Novi juga berkeras hati, nggak boleh pokoknya untuk pengobatan aja. Tapi kalau donatur mengatakan udah serahkan sajalah kepada pihak Agus, kasihan dia untuk kehidupannya, kenapa tidak? Kan porsi semula untuk pengobatan mata, tapi donatur mengatakan kasihan juga ya, matanya udah buta atau nggak bisa ngelihat lagi. Udahlah untuk kehidupan mereka, karena dia sudah nggak bisa lagi bekerja dengan baik. Ya sah loh, Novi nggak boleh mengatakan nggak boleh. Oh, bukan uang kamu, Novi. Ini kan uang donatur. Terima kasih kamu sebagai fasilitator, tapi fasilitator yang betul-betul bertindak dengan penuh kemanusiaan. Kira-kira gitu. Jadi untuk Novi ya, kalau memang kamu bijak, lakukan yang terbaik. Nggak usah kita kontraproduktif pada orang lain. Netizen yang memberikan pendapat juga merupakan suatu koreksi buat kita. Nah, tentu netizen juga mengatakan supaya jangan ada desakan seolah-olah pihak Agus juga memanfaatkan situasi itu. Nah, kira-kira gitu. Jadi semuanya harus bekerja secara simultan dan menyelesaikan suatu masalah itu secara komprehensif. Itu mudah-mudahan harapan saya. Ya mudah-mudahan peristiwa ini merupakan pembelajaran lah. Pihak Agus juga bisa menerima situasi itu, Novi juga belajar dalam pengalaman ini, ternyata berbuat baik belum tentu hasilnya baik. Kira-kira gitu ya. Kalau pesannya Pak untuk Pak Agus? Kalau untuk Pak Agus sendiri begini, ya saya juga prihatin ya dengan keadaan matanya ya, dengan situasional kayak gitu. Nah, coba diselesaikan saja untuk dari pihak Agus kepada pihak Novi. Kembali lagi, jadi ini kan semuanya kan harus harus ada imbal balik kedua belah pihak. Saya tidak membela Agus, tidak membela Novi juga. Kalau memang ada kesepakatan pendapat, kenapa tidak? Kalau bisa diselesaikan. Tapi dengan kekisruhan ini, Agus juga harus bisa menerima kalau pihak donatur mengatakan bahwa itu harus ditarik. Novi juga harus bersedia apabila donatur mengatakan serahkan saja kepada pihak Agus. Ya, sama-sama lah, jangan keras kepala. Dan pihak Agus juga saya nyatakan kamu bukan punya uang itu. Kecuali kalau kamu punya uang itu kamu berbuat keras. Kamu kan punya uang, kamu ditolong orang. Nah cuma Novi bagaimana untuk menyalurkan ini? Kalau sudah situasi ini, tanya pendapat donatur. Dudukkan permasalahan. Agus, Novi duduk satu meja. Nggak usah saling ngotot, saling membenarkan pendapatnya sendiri. Karena kalau membenarkan pendapat sendiri tidak akan menyelesaikan suatu masalah. Duduklah dengan penuh kedamaian. Tentunya saya berharap masyarakat juga, netizen juga membantu posisi ini sehingga selesai permasalahannya. Satu lagi saya minta terima kasih pada donatur. Donatur juga bijak untuk mendudukkan pokok permasalahan ini. Kalau memang para donatur sepakat menyerahkan pada Agus, udah Novi harus siap untuk menerima itu. Kalau seandainya donatur mengatakan kembalikan uang kepada kami karena tidak sesuai peruntukan, ya lakukan. Karena itu uang mereka. Kira-kira gitu ya. Satu lagi Pak, pesan untuk Bang Farhat nih sebagai kuasa hukum Agus yang banyak yang menganggap Bang Farhat udah offside lah gitu. Ya, untuk adik saya Farhat, saya kenal baik. Saya katakan Farhat ini orang baik, ya. Orang baik. Mungkin kena luapan emosionalnya dengan situasi kondisi tidak menemukan titik ujung. Kalau dikatakan dia tidak mau bersahabat dengan orang-orang yang membela Novi, ya nggak benar juga, kan gitu. Ayo sama-sama kita redam, kita sama-sama lawyer, sama-sama pengacara, harus bisa duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Kenapa tidak kita selesaikan? Kita yang paham hukum, ya, lebih bagus pengacara antara pengacara Farhat duduk bersama-sama dengan kepala
yang betul-betul tenang, hati yang dingin, akan selesai. Kan mereka yang tahu hukum. Kenapa harus musuhi? Suatu ketika yang musuh itu jadi berteman. Di pengadilan nanti suatu ketika yang tadinya berseberangan, suatu ketika dia membela seseorang, sama satu grup. Ya sudahlah. Tapi ya saya harapkan ya Farhad ya memang seperti itu tipikalnya. Tapi dia sekali lagi saya tidak apa ya, saya katakan tidak menyatakan pernah Farhad bagaimana. Enggak, dia saya kenal baik. Itu adik saya udah lama saya kenal, udah 10 tahun saya kenal loh. Sesungguhnya dia orang baik, memang dia suka meledak-ledak. Pada saat waktu final saya adu argumentasi dengan dia, padahal adik saya loh. Tapi selesai dari media, telepon-teleponan. Maaf ya bang ya, tadi gini-gini, ya udah tenang aja deh. Semua bisa selesaikan, aman. Kira-kira gitu, jadi nggak usah terlalu nggak usah terlalu dinilai apa yang dilakukan Farhad ini offside segala macam, enggak, itu situasional. Semua bisa selesaikan kok. Bukan saya mau bela-bela Farhad juga, enggak. Ya, saya tahulah siapa Farhad gitu loh. Kira-kira gitu ya. Oke, siap. Terima Terima kasih, kasih Pak Pak. Jenderal.